Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang filsafat dan agama Kristen. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengaruh gereja terhadap perkembangan filsafat. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolastik. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Semula, skolastik timbul di biara-biara tertua di Golia Selatan, tempat pengungsian ketika ada perpindahan bangsa-bangsa. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah andila theologia atau abdi agama. Yang kedua, mulai abad ke-3 Masehi, zaman patristik. Nama patristik berasal dari kata Latin patres yang menunjukkan kepada bapak-bapak gereja, berarti pujangga-pujangga Kristen dalam abad-abad pertama Tarikh Masehi yang meletakkan dasar intelektual untuk agama Kristen. Menurut pendapat mereka, sesudah manusia berkenalan dengan wahyu ilahi yang tampak dalam diri Yesus Kristus, filsafat sebagai kecerdikan manusiawi berkala merupakan sesuatu yang berkelebihan saja, bahkan suatu bahaya yang mengancam kemurnian iman Kristiani. Seorang yang dengan jelasnya menganut pendirian ini adalah Tertullianus, orang yang digelari sebagai filsuf Kristen yang pertama adalah Justinus Martyr. Ciri-ciri pemikiran filsafat pada abad pertengahan adalah cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja, bersifat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles, bersifat dengan pertolongan Agustinus, dan lain-lain. Yang ketiga, zaman skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Ada juga yang mengatakan bahwa kata skolastik diambil dari kata scholar yang berarti ajaran atau sekolahan. Selain itu juga terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa skolastik bermula dari perkataan scholasticus yang dimaksudkan untuk guru yang mengajar sekolah-sekolah atau keluaran sekolah. Jadi, skolastik berarti sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Kata skolastik menjadi istilah bagi filsafat pada abad 9-15 yang mempunyai corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Yang kelima, filsafat masa skolastik merupakan filsafat yang tumbuh pada abad pertengahan. Selain itu juga dianggap abad gelap, karena berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja, saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia, sehingga manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya. Tokoh-tokoh filsuf gereja. Yang pertama, Agustinus. Agustinus adalah seorang penganut Kristen. Dalam pengakuannya, ia menyatakan bahwa ia hidup dalam masa peralihan dari peradaban yang satu ke peradaban yang lain, dari dunia penyembah berhala
ke dunia penganut ajaran agama atau sering dikenal dengan dualisme. Yang kedua, Thomas Aquino. Thomas Aquino merupakan salah satu pengikut Aristoteles, walaupun diketahui bahwa jarak hidup kedua pemikir tersebut sangatlah jauh. Namun, dengan adanya peristiwa perang salib yang pada saat itu banyak para ahli yang pergi ke Timur Tengah, dan bersamaan dengan itu pula mereka mempelajari berbagai aliran filsafat yang dikemukakan oleh para filosof pada zaman Yunani kuno, yang kemudian aliran-aliran yang mereka pelajari tersebut mereka kembangkan di negara masing-masing. Yang ketiga, Dante. Dante menulis buku yang diberi judul De Monarchia. Ajaran yang ditulis dalam bukunya tersebut tergambar bahwa Dante tersebut adalah anti terhadap Paus. Tetapi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Paus yang turut campur dalam masalah keduniawian. Yang keempat, Marsilius. Marsilius adalah seorang tokoh aliran filsafat nominalis yang dilahirkan di kota Padua, Italia, sehingga dalam namanya selalu melekat dengan kota kelahirannya. Menurut pendapat Marsilius bahwa hal-hal yang bersifat khusus itu adalah hal yang bernilai tinggi, sedangkan hal-hal yang umum tersebut merupakan abstraksi dari hal-hal yang bersifat khusus, dan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus itulah kemudian diabstraksikan menjadi suatu pengetahuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.